Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Before we start our meeting today, let's pray together. Praying begin. Finish. Thank you. Okay, today we will study about how to do a background study for a research. The background study for a research includes first a review of the area being researched. Jadi background atau latar belakang sebuah penelitian itu melingkupi yang pertama adalah review ya atau pengulasan tentang bagaimana kondisi yang berada di lapangan, kondisi sejati real di lapangan yang akan kita teliti. Jadi semacam ada observasi atau preview pertama awalan ya sebagai titik tolak kita sebelum kita melakukan research yang lebih detail. Yang kedua, current information surrounding the issue, jadi informasi yang update, yang terbaru, yang sedang headlined, yang berhubungan dengan isu atau topik yang kita angkat. Next, third, previous studies on the issue, jadi studi atau pembelajaran terbaru yang berhubungan dengan isu tersebut. And the last one, the relevant history about the issue on the issue. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan isu atau topik tersebut. Next slide. The purpose of a background study is, tujuan dari penulisan latar belakang sebuah penelitian melingkupi satu, first, to help you to prove the relevance of your research question. Jadi yang pertama membantu penulis ya atau researcher untuk memberikan pembuktiannya relevance yang sesuai dengan research question atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut. And the last one, to further develop your research. Jadi untuk mendevelop tentang penelitian kita. Jadi tujuan dari sebuah latar belakang yang pertama untuk pembuktian dari statement atau question yang kita angkat, kemudian yang kedua adalah untuk membangun research kita. A step by step on how to do a background study for a research. Jadi ada beberapa step atau langkah bagaimana cara menulis atau melakukan background study ya, penulisan latar belakang dalam sebuah research atau penelitian. First, conduct preliminary research. Preliminary research di sini yang dimaksud adalah penelitian awal. Pre di sini ya. Jadi semacam kita melakukan observasi awal. Jadi tujuannya untuk mengukur bagaimana tingkat masalah ya atau research question yang ada di lapangan, melakukan analisa masalah di lapangan. Ya, first conducting preliminary research and second find preliminary sources. Jadi kalau kita sudah melakukan semacam research untuk preliminary, kemudian kita menemukan sumbernya, find preliminary sources. Jadi apa saja kira-kira yang berhubungan dengan research tersebut, dengan analisa masalah yang ada di lapangan, kita kumpulkan bahkan yang sedetail-detailnya untuk nantinya akan membantu kita untuk melakukan research yang lebih dalam lagi. Next, read the information. Nah, kita juga harus membaca serta mengumpulkan banyak informasi. First, you will need to take notes. Ini pasti ya, kita membutuhkan untuk menulis sebuah catatan. Sekecil apapun informasi yang kita dapatkan, maka tulislah, take notes ya, karena nanti kita akan selalu mengumpulkan data tersebut, pasti akan selalu membutuhkan informasi. Next, be sure to cite the source of the information. Nah, ini harus dipastikan juga ketika kita membaca informasi, kita menemukan informasi, dan kita menulis informasi, maka kita juga harus mengutip dan menulis sumber informasi tersebut. Ya, ini tidak boleh ketinggalan. Nah, bagaimana cara citation atau pengutipan nanti akan dijelaskan pada video yang lain yang lebih detail pada video selanjutnya. Okay, go on to the next slide.
write a thesis statement. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika menulis kita membutuhkan general statement dan juga thesis statement. Nah, general statement itu adalah sebuah ungkapan ya, atau statement atau pernyataan yang sifatnya general, yang masih umum, yang semua orang juga mengetahui dan memahami. Jadi kita giring perlahan, kemudian baru kita masuk ke thesis statement, yang mana thesis statement itu isinya lebih spesifik, lebih menjorok kepada research yang kita angkat, isu atau topik yang kita angkat. Bagaimana cara menulis thesis statement? First, think about what you have read. Oke, jadi kita mereply lagi tadi apa saja yang sudah kita baca, apa saja yang sudah kita tulis. Nah, kemudian kita tuangkan dalam bentuk thesis statement. Jadi ke dalam bentuk beberapa paragraf yang sifatnya itu lebih relevan dengan research kita. Next, do more detailed research. Oke, sesudah kita mencantumkan, menuliskan apa yang sudah kita baca dari informasi tersebut, kemudian kita mulai memasukkan unsur-unsur yang lebih detail yang berhubungan dengan research kita. Nah, ini lebih kepada research yang sifatnya kajian literasi. Jadi banyak-banyaklah kita membaca informasi, mengumpulkan literasi, dan jangan lupa melakukan citation atau pengutipan dari source atau research informasi yang kita kumpulkan. Okay, go on. Complete your research. Nah, apa yang harus kita completekan, yang harus kita penuhi atau kita lengkapi dalam research kita pada background of the study? Yang pertama, find relevant sources. Oke, ini masih ada berhubungan. Pokoknya kita harus mengumpulkan banyak relevant sources. Jadi sumber-sumber yang sangat berhubungan dengan isu kita. Sebanyak apapun kita masukkan di situ, kita cantumkan di situ. Nanti arahnya akan kita giring ke penulisan selanjutnya, ke review of related literature ya, ke bab yang kedua. Next, provide details. Nah, kita juga harus mencantumkan dan menyediakan hal-hal yang sifatnya lebih details. Oke, jadi for example, yang pertama kita sudah mengungkapkan tentang definisinya, kemudian lebih details lagi, misalkan apa dari purpose-nya, lebih details lagi, misalkan lebih kepada step-nya, strateginya, implementation-nya. Jadi semakin ke bawah semakin detail. Create relevant sections. Kalau tadi sudah ada relevant sources, sekarang kita ke relevant sections. Tadi sudah find, kita menemukan. Sekarang create. Nah, baru kita membuat ya, meng-create, cover the key issues. Yang pertama berarti kita harus mengcover isu, kata kunci yang menjadi isu yang kita angkat ya. Kita temukan semuanya, source-nya, kemudian kita mengcover semua key terms, keywords, dan key issues yang kita angkat. And next, major findings. Nah, apa saja kira-kira yang menjadi major finding-nya? Kita belum mencari ke minor ya, kita masih mengutamakan ke major findings-nya. Hal-hal yang masih general, kita ungkapkan di situ. The last one, controversies surrounding your research. Nah, ini juga perlu kita angkat juga tentang hal-hal yang kontroversi yang berhubungan dengan research kita. Jadi kita boleh mengangkat di sini, for example about the previous studies. Nah, sebelumnya apakah sudah ada research yang sudah dilakukan oleh orang lain? Nah, ini sangat mendukung research kita. Okay, next step, conclude. Nah, di sini kita sudah mulai mengumpulkan kesimpulan. Oke, pada paragraf yang akhir, pada background of the study, latar belakang penulisan research kita, itu kita buat satu paragraf tentang conclusion. Isinya apa saja? First, identifying any further study. Jadi kita mengidentifikasi further study yang kira-kira bisa dibangun dari research tersebut. Tentunya isu yang kita angkat itu selanjutnya ke depan itu pasti selalu akan ada perbaikan ya. Next, provide possible solutions. Nah, di sini juga kita boleh dan memang kita harus menyediakan beberapa possible solutions ya. Semacam solusi atau problem solving tentang isu yang kita angkat. Jadi seorang researchers ketika dia mengangkat sebuah isu, dia juga boleh menawarkan solutionsnya, meskipun solutions dalam sudut pandang kita belum tentu sama dengan sudut pandang orang lain, but setidaknya kita sudah menawarkan sebuah inovasi dan solutions dalam research kita.
Oke, go on the last steps. Sekarang kita ke langkah terakhir, revise. Jadi sudah kita memenuhi semua langkah yang di awal tadi, kita sudah find source, kita sudah create sections, kita sudah conclude. Yang terakhir yang harus kita lakukan pada background of study yang penting adalah kita harus melakukan revisi ya. Kita baca lagi, complete several drafts ya. Kita boleh membuat drafts lebih dari satu. Yang jelas ya, kita harus melakukan beberapa kali revisi untuk menghasilkan tulisan yang kualitasnya paling bagus. And the last one, revising and filling in information. Nah, ketika kita merevisi, kemudian kita temukan di situ ada missing, ada kekurangan, kita boleh melengkapinya lagi, kita boleh menambahkannya lagi dengan another information. Dan jangan lupa citation, tetap kita harus melakukan pengutipan. Apa gunanya pengutipan tersebut? Supaya kita paham dan juga readersnya juga paham bahwasanya informasi tersebut adalah hasil dari publikasi yang dilakukan oleh researcher yang lain, jadi sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. Okay, that's all of our material about how to do a background research ya, bagaimana kita menulis latar belakang sebuah research. Thank you so much for the attention. I would like to deliver my deep sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.